Nggak ada satu kiai NU seperti Anda bahasanya. Yang sayang tuh Anda dilekatkan keagamaan gitu. Anda dibuat rujukan keagamaan. Semestinya Anda tuh berbicara yang santun, yang indah. Masa presiden kita sendiri mau dikatakan peron? Kalau Anda mau dikatakan peron, berarti Soeharto apa? Presiden sebelumnya apa? Bapak-bapaknya peron kali. Anda katakan dong, apa sih kerja presiden sebelumnya? Saya mau tanya, apa kerja Soeharto 32 tahun? Kalah jauh dengan prestasi Jokowi, belum sampai 2 periode. SBY, mana pernah ada ngatain SBY peron? Saya nggak tahu. Atau mungkin Anda dulu dapat kiriman atau apa. Karena tipe-tipe orang tuh kadang-kadang kalau lagi nggak diorangkan, nggak diuangkan, terus berontak. Ada orang yang tadi dapat jabatan, nggak dapat jabatan, terus menyerang. Ada lagi orang berjuang untuk sesuatu hal, untuk mendorong Jokowi, tapi di benaknya mengharap harta, mengharap kekuasaan. Itu nggak dapat, berbalik. Nah ini karakter yang kok saya lihat Anda ini ada karakter apa? Dendam kepada Jokowi. Segitu baiknya Jokowi, Anda kasih label peron, Kak Non. Kalau Jokowi itu diktator, Jokowi itu tidak membangun, Jokowi sembarangan menangkap orang atau apa, boleh Anda katakan peron. Seperti di era Soeharto. Belum bergerak, baru berpikir dari sana. Itulah peron. Di Jokowi mana? Dikasih kebebasan, dihina keluarganya, difitnah PKI. Pernah Jokowi menangkap? Ada. Jadi liar sekali Anda, Cak Nun. Saya jujur aja, ini hari saya menanggepin karena saya harus berpihak pada keadilan. Kata Imam Ali, kalau Anda duduk di posisi netral, kalau ada orang di posisi netral, kata Imam Ali apa? Gilingkan mereka kepada lawan Anda. Lah saya nggak mau jadi orang yang posisi netral. Saya harus berpihak kepada yang benar. Hentikan Anda terus menyerang Jokowi. Jujur aja, Jokowi di mata saya baik. Berarti yang melawan Jokowi itu bukan orang baik. Kenapa? Jelas nyata, Pak. Banyak Pak rakyat yang bahagia. Jangan Anda presiden terus, ini pemerintahan pengganti sudah ditentukan. Lah emang betul kalau ada 2 calon presiden, pasti salah satunya jadi calon presiden. Kalau emang Jokowi itu fair on, Jokowi kemarin Pilpres 2019 suaranya 80%. Buktinya menang-menang tipis saja sama Prabowo. Di situ bukti Jokowi tidak menentukan. Dan ini hari, kalau Jokowi besok nunjuk orang, saya ikuti. Seperti saya titah dengan seorang kiai. Kiainya dalam kenegaraan saat ini, imam kita seluruh bangsa Indonesia yang 270 juta, imam kita adalah Pak Jokowi. Jadi besok siapa yang didukung Jokowi, saya akan pilih. Saya nggak nanya ke kiai urusan ini. Ini urusan kenegaraan. Anda nggak usah singit. Kenapa? Anda mendukung orang-orang yang mustahil menang. Ya maaf, Anda belakang Anda cendana. Anda mendukung cendana. Kenapa saya bilang Anda belakang Anda cendana? Nggak pernah saya melihat Anda begitu singit menyerang grup cendana atau yang lainnya seperti menyerang Jokowi. Nggak pernah. Saya nggak pernah dengar Anda mengatakan Pak Soeharto itu fair on. Saya nggak pernah dengar Anda mengatakan Pak SBY itu fair on. Saya nggak pernah mendengar presiden yang lain fair on. Atau presiden lain jauh dibanding Jokowi. Dalam hal apapun. Dalam hal keagamaan ibadahnya. Jokowi itu masih santri, Pak. Masih islami. Nggak tinggal sholat itu semuanya. Yang istilah apa? Jokowi itu terhadap Tuhannya dia itu mungkin lebih baik daripada Anda atau saya. Kita nggak tahu. Urusan kepemimpinan dunianya, habluminanasnya, memikirkan rakyatnya, mungkin belum ada orang sehebat Jokowi memikirkan rakyat. Inilah pemimpin dari rakyat untuk rakyat. Tidak ada kemewahan. Tiap hari bersama rakyat kecil. Kok Anda katakan fair on? Anda bawa-bawa Antoni Salim. Apa urusannya, Pak? Apa urusannya dengan fair on-nya Jokowi, Antoni Salim? Terus Anda bawa lagi LPP, Hamam. Kok begini, Bapak? Mana sisi agama Anda saya nggak melihat. Karena saya nggak melihat orang agamais punya bahasa seperti Anda. Saya nggak ketemu kiai-kiai NU punya bahasa seperti Anda. Begitu kasar betul. Nyakitin saya loh coba. Nyakitin bangsa Indonesia nih yang pendukung Jokowi. Terserah Anda nggak mendukung Jokowi. Anda menolak nggak apa-apa. Tapi gunakan bahasa baik. Jangan bilang dia fair on dong. Berarti mayoritas pemilih Jokowi adalah goblok. Jangan begitu. Dunia internasional Pak mengakui Jokowi. Kalau Jokowi itu nggak benar, nggak mungkin tuh Emirat Arab semuanya begitu hormat dengan Jokowi. Mungkin ada orang mengatakan, saya pernah mengatakan Bahar Smith itu, saya nggak mau pakai Habib, Bahar itu fair on. Emang perilakunya fair on.
Apa Anda mau samakan Jokowi dengan Bahar? Kan jauh. Saya mau tanya sama Anda aja, lebih baik mana SBY sama Jokowi? Kalau Anda katakan lebih baik SBY, ya berarti hati Anda nggak bersih, Cak Nun. Hati Anda kotor. Orang kalau sudah hatinya kotor, apapun kebaikan seseorang, yang terlihat adalah apa? Keburukan. Sudah dijelasin kayak apapun yang ada, Pak, yang terpancar, Pak, cuma antipati, benci aja. Jadi tidak ada gunanya. Mungkin ini, saya malah khawatir Firaunnya Anda. Karena dijelasin berapa kali, begitu bukti banyak Jokowi berbuat baik, kok Anda katakan itu buruk? Kan yang dibilang karakter Firaun itu apa? Tidak mau dengar perkataan nasihat dari Musa atau semuanya. Dia merasa dirinya Tuhan. Semoga Anda nggak merasa Anda Tuhan lah. Tanggapi Cak Nun yang sebut Jokowi Firaun. Firaun sudah jelas dalam Al-Quran divonis masuk neraka. Kamis 26 Januari 2023 dikutip dari republika.co.id. Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj menanggapi komentar MH Ainun Najib atau Cak Nun yang menggambarkan Jokowi sebagai Firaun dan viral beberapa waktu lalu. Cak Nun menjelaskan Imam Abul Hasan Al-Syari dari kitabnya menegaskan tidak boleh menyamakan orang yang masih membaca syahadat dengan orang kafir. Walaupun dia nggak sholat misalkan, tetapi selama dia masih syahadat, masih orang Islam lah, nggak boleh kita samakan dengan orang kafir, kata Said Akil seusai mengisi tausiah di acara istighosah dan doa bersama yang digelar DPD PDI Perjuangan PDIP Jatim Surabaya Kamis 26 Januari 2023. Apalagi lanjut Said Akil, Firaun sudah jelas dalam Al-Quran divonis masuk neraka. Firaun itu sudah jelas dalam Al-Quran resmi orang kafir dan masuk neraka. Firaun, Abu Lahab, Korun, ujarnya. Said Akil melanjutkan akan berbeda ceritanya jika orang muslim disamakan dengan orang kafir yang namanya tidak tercantum dalam Al-Quran. Ia mencontohkan Joseph Stalin, Hitler, Leonid Brezhnev. Beda misalkan diibaratkan dengan Stalin, Hitler, dan lain sebagainya. Gak ada kan dalam Al-Quran. Tapi kalau Firaun di Al-Quran, Qurannya ada, pasti masuk neraka, kata Said Akil. Said Akil mengaku tidak mengetahui tujuan Cak Nun mengibaratkan Jokowi dengan Firaun, namun kata dia yang taati dalam Islam hal itu tidak boleh dilakukan. Saya nggak tahu tujuan apa, tapi nggak boleh hal itu dilakukan, apalagi seorang kiai. Ya, oke, Cak Nun legowo diamuk se-Indonesia karena sebut Jokowi Firaun. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya usai heboh potongan video yang menampilkan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Firaun. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara mocopat syafaat dan tawasuhulan di Taman Tirto Kasihan, Bantul, DKI, di Daerah Istimewa Yogyakarta. 17 Januari 2023 malam. Sejak potongan video ceramahnya itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan, Cak Nun mengaku mendapat banyak cemooh. Saya ni desoni wong so mono okehe sa Indonesia so doanya. Saya diamuk orang segitu banyaknya se-Indonesia sedunia, katanya. Akan tetapi dia memilih bertawakal karena ia percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya mengkontribusi melalui dakwah demi meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini, saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya. Sampai hari ini, jadi di puncak kesengsaraan ini saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk
dan sangat nikmat. Bagi saya, ini indah, ini puncak keindahan, ujarnya. Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan mengaitkan materi ceramahnya tempat Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan mengaitkan materi ceramahnya tempo hari dengan tokoh Firaun, Haman, dan Korun. Dia tak paham apa yang merasuk ke dalam dirinya waktu itu. Tiba-tiba dari mulut keluar, Firaun, Haman, Korun, kui itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca, tegasnya. Menurutnya, apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal, atau merupakan bentuk campur tangan Allah. Dalam pandangan Maya, ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena